Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat lingun alatai. Salam sehujud karendeng malempang. Adil katalino bacuramin ke surga. Basengat kajubata. Arus, arus, arus. Saya Ahmad Haitami SPMP, Jabatan Camat Jenamas, Kabupaten Batu Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Mendadak podcast bukan hanya goyonan, tetapi dapat memberikan warna baru untuk menambah pengetahuan tentang Kabupaten Batu Selatan. Jangan lupa tonton terus video Mendadak Podcast HN2R channel YouTube. Semoga channel ini dapat berkembang dan jaya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat minggu nalatai, salam sahujud karena malempang, adil katalino bacuramin ka saruga, basengat kajubata. Arus. Ya, salam pemirsa Mendadak Podcast, kembali hadir di tengah-tengah Anda, di ruang pemirsa Anda. Ya, seperti biasa semuanya serba mendadak ya. Tapi walaupun serba mendadak, ada salah satu keunikan yang bisa Anda simak tentunya ya, bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda semua. Oke pemirsa, kali ini saya tidak sendiri ya. Dan kemarin juga kita berada di tempat-tempat istimewa ya, objek-objek wisata lokal ya. Kali ini keberadaan saya rahasiakan. Oke, bersama saya Hendri Tunan di siang hari ini. Oke, selamat siang Pak Ahmad Haitami SPMP. Selamat siang. Camat Kecamatan Jenamas ya Pak? Ya, betul. Oke. Juga ada Pak Sekcam ya? Ya, Pak SP. Sapriono SP ya. Oke, Pak Ahmad Haitami, Siap. perkenalkan dulu profil Anda gitu ya kepada pemirsa kita ya sebelum bekerja menjadi seorang camat di Kecamatan Jenamas Pak. Baik. Terima kasih Pak Hendri Dunan dari Kominfo yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat pagi Pak pemirsa sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun alatai, salam sehujud karendeng malempang, adil katalino bacuramin ke surga basengat kajibata. Arus. Saya Ahmad Haitami SPMP, adalah jabatan sekarang Camat Jenamas dalam periode 2 tahun. Jadi sebenarnya saya ini camat yang ketiga kalinya di sana. Jadi saya pertama kali camat di sana tahun 2008 akhir dan 2017 sampai 2024 lagi menjabat yang ketiga kalinya. Sebelumnya saya pegawai dinas perkebunan pertama kali diangkat. Setelah itu saya dipindahkan ke Bapeda. Pernah juga saya di sekretariat dewan, pernah juga di sosial transmigrasi, di pemuda olahraga, dinas PMD, dan terakhir kemarin sebelum jadi camat lagi adalah sekretaris dinas lingkungan hidup. Jadi saya 4 kali jadi sekretaris di sana, 2 kali kabak, jadi 3 kali camat, 2 kali PLT camat, 2 kali jadi PLT kepala dinas, yaitu PLT kepala dinas PMD dan PLT kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Untuk itu saya bersyukur, terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berpengalaman di dinas-dinas tersebut, sehingga dapat nuansa saya sebagai seorang pegawai negeri, sehingga dapat menikmati jadi ASN itu bagaimana sebenarnya. Jadi dengan banyaknya tempat, alhamdulillah, jadi membuka wawasan kita bagaimana bekerja itu dengan baik dan benar. Oke Pak, luar biasa perjalanan Bapak ya, tidak mudah menjadi seorang camat tentunya. Bolak-balik. Oke Pak, terlintas dari apa yang dikatakan Bapak kepada pemirsa, profil Bapak tentunya ya. Oke, untuk profil Kecamatan Jenamas Pak, luas wilayahnya, kemudian jumlah penduduknya.
Baik, jadi Kecamatan Jenamas itu ada kecamatan yang paling unik di Barito Selatan. Kenapa saya katakan unik? Karena dia berada paling ujung, di mana dia berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten tetangga. Ada 3 kabupaten tetangga yang membatasinya. Ada yang pertama adalah yang paling dekat tuh dengan Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Jadi ibu kotanya. Jadi daerah peminggir itu adalah Kabupaten Hulu Sungai. Di sebelah berikutnya ada di namanya berbatasan dengan Desa Kuripan, di mana itu adalah ibu kota daripada Batola di sana. Jadi Kabupaten Batola. Jadi dengan ada 2 batasan, dan di ujung sebelah sana kita juga dengan Dadahop, otomatis juga berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Jadi Jenamas itu unik karena dia berbatasan langsung dengan 3 kabupaten tetangga. Luas wilayah kita sebenarnya adalah kemarin yang dari awal itu adalah 708 km persegi. Jadi agak luas dibandingkan ya, hanya terdiri dari 4 desa 1 kelurahan. Yaitu desa paling ujung adalah Tabatan, di sebelah sini ada Desa Rantau Bahuang, di sebelahnya adalah Desa Tampulang, dan dekat ke arah Buntok ini berbatasan dengan Dusun Hilir adalah Desa Ranggailung. Nah, jumlah penduduk kita sekarang ini mencapai 8.875 orang, di mana terdiri daripada laki-laki dan perempuan, di mana lebih banyak laki-laki pada perempuan. Jadi sekitar 4.500 lebih itu adalah laki-laki, sedangkan 4.300 itu adalah perempuan. Yang unik lagi di sana ya, kebetulan di sana itu dekat sekali dengan Kalimantan Selatan. Sukunya itu paling besar ada suku Banjar. Karena hampir 80% itu ada suku Banjar, yang lainnya adalah Bakumpai, Jawa, dan Bugis dan lain-lainnya, hanya sedikit sekali yang lain. Termasuk juga agamanya unik. Di sana agamanya itu hampir 99,9% itu beragama Islam. Islam semua. Jadi dari sekian itu hanya ada 14 penduduk itu yang non Muslim. Yaitu 10 orang itu Kristen Protestan, 4 orang beragama Hindu. Sisanya semua Muslim. Muslim semua ya, Pak ya? Jadi itu dia membentang antara sungai, jadi daratannya sedikit sekali daerah ini, dan alhamdulillah tinggal menunggu komitmen pemerintah daerah. Alhamdulillah sudah mencapai ke tempat kita, ingin menyambung untuk ke terisolasian di sana. Jadi alhamdulillah Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda sudah bersemangat untuk agar Jenamas itu bisa tembus, dan mudah-mudahan dalam kepemimpinan beliau 5 tahun ini, insya Allah kita tunggu saja bahwa Jenamas itu akan tembus. Sekarang dirintis Tabatan yang sudah ditembuskan dengan Dadahop ini, insya Allah dalam tahun-tahun ini nanti akan berkembang dengan baik. Oke Pak, terlintas dari profil ya Pak ya, jumlah penduduk, suku, agama dan sebagainya sudah dijelaskan kepada pemirsa kita di siang hari ini. Ya, perlu pemirsa ketahui ya, di Kecamatan Jenamas itu ada sesuatu yang lebih unik. Tapi saya yakin walaupun sudah terekspos ya, tapi mungkin jarang terekspos sebenarnya ya. Tapi di Mendadak Podcast ini saya akan mengupas ya untuk ini Pak ya, potensi wisatanya dulu. Jadi potensi wisata Jenamas itu sebenarnya adalah kerbau rawa ya, Pak. Ya, kerbau rawa di sana. Itu. Pak Sekcam ini sering ke sana. Jadi hobi Pak Sekcam ini sebenarnya mancing. Mancing. Jadi istilah orang sana itu mengunjun. Karena di sana banyak ikan patin. Jadi kalau urusan nanti mancing, rahasianya dengan Pak Sekcam. Pak Sekcam tahu persis. Jadi kerbau rawa di sana itu hampir 10.000 lebih kerbau di sana. Jadi itu dilepas ya, luar biasa potensinya itu. Jadi berada di daerah Desa Tampulang dengan Tabatan di sana. Jadi di situ uniknya, dan ada di sana juga yang tidak terekspos. Ya kita belum ada di sana namanya ada burung putih. Burung putihnya, jadi daerah kerbau rawa dekat situ juga ada katanya. Ini yang belum terekspos, mungkin nanti sama-sama kita lihat bagaimana perkembangannya sehingga nanti bisa. Hanya kita di sana belum
ada sarana prasarana yang menuju ke arah sana. Misalnya tempat bagaimana kalau orang kunjungan ke sana singgahnya di mana. Kalau kita kelotoknya saja dengan bisa saja ngantar ke sana, tapi itu pun kita catat. Nah, itu yang belum tersedia. Mungkin ini kita perlu benahi untuk yang akan datang. Alur sungainya juga lumayan nih karena di sana sungainya besar, tapi tempat lewatnya pangpang batu bara dan sebagainya karena kelewatan itu. Jadi potensi sungainya luar biasa dan wisata yang kita kembangkan ya. Tapi kalau mau mancing itu Sekcam siap untuk menemani ya, karena beliau itu ahlinya mancing gitu. Jadi untuk dapat ikan patin yang besar-besar itu dengan beliau saja gitu. Berarti kalau misalnya saya mau ke sana apa ya, harus menghubungi beliau dulu nih. Ya betul. Jadi nginapnya gak usah di mana-mana. Rumah jabatan kan cukup luas. Saya sendiri di sana juga bisa. Kalau kawan-kawan mau nginap di rumah jabatan terbuka untuk umum, nah hubungi Pak Sekcam karena sungainya kan luar biasa di situ. Jadi ikan patin sungainya itu nggak tanggung-tanggung 5 kilo, 7 kilo ya. Jarang yang dapat 1 kilo, itu jarang. Rata-rata 3 sampai 5 kilo. Oke Pak Risa, memang di apa namanya kita di Kalimantan ini tepatnya ya, di Kabupaten Batu Selatan lah. Artinya banyak keunikan-keunikan potensi wisata yang perlu sebenarnya untuk dibenahi lagi ke depannya gitu ya Pak ya. Oke Pak, ini salah satu yang juga saya pernah ke Kecamatan Jenamas. Saya tertarik dengan yang namanya salah satu tumbuhan nih. Tumbuhan itu kan enceng gondok ya. Betul. Nah itu bisa dibikin apa Pak? Ya, jadi gini, namanya kearifan lokal. Ya, jadi lokal kita pertama kali itu adalah purun. Jadi dua potensi ini. Nah, jadi pertama kali itu kita dulu pernah dapat bantuan CSR berupa dulu namanya CD ya, Community Development, lalu jadi CSR. Kita diberikan pelatihan tentang pengolahan. Ada satu kelompok yang kemarin ikut pelatihan itu mengembangkan ini. Ternyata tidak hanya purun. Ternyata seperti disebutkan Anda tadi bahwa cenggondok itu ternyata luar biasa. Dan kita banyak punya potensi itu. Kalau kita lewat ke arah ke Danau Panggang itu luar biasa cenggondoknya. Di sungai-sungai itu banyak sekali potensinya. Nah, sehingga bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya juga bisa dibikin tas. Itu juga kita bikin taplak meja. Kita bikin kursi. Jadi kita bermacam-macam tergantung kepada permintaan. Jadi karena dia berupa serat gitu kan, berupa serat yang dijadikan seperti benang itu kan kita. Jadi kita mengolah. Nah, kita juga kemarin mengembangkan mau bikin salah satunya dari kalau dari purun itu kualitasnya kurang baik kalau tidak ditunjang dengan rotan. Sepatu juga bisa, baju juga kita bikin rompinya sebagainya. Sudah kita bikin ada di itu salah satu yang bulan. Dan alhamdulillah ternyata sekarang jadi lirikan daripada kabupaten lain, terutama mitra dengan Bang Kalteng. Sekarang juga ngambil bahan dari kita. Terus lagi beberapa daerah lain yang ingin pameran tuh sering, karena terutama kita kerjasama dengan dinas perindustrian perdagangan dan UMKM itu. Jadi alhamdulillah, jadi kalau ke sana itu mampir, kalau tas saja sudah tersedia, ada pakaian juga disedia. Nah, mungkin lagi akan kita rintis ini adalah pembikinan sepatu. Sepatu ya, tapi ya dengan skala kebutuhan lokal lah sebenarnya, tidak seperti itu. Ya, kalau untuk budaya gimana Pak di sana? Budayanya jadi perkembangan, jadi karena desa itu adalah daerah pinggiran yang Muslim. Biasanya budaya tariannya tarian pesisir. Jadi tidak tarian pedalaman kan. Jadi kalau di Buntok sekarang seperti di Biawai itu kan tarian pedalaman, misalnya kalau orang lagi ada pengobatan bisa balian. Kalau di sana kan mungkin selamatan, ada hadrah sebagainya, ada dengan jadi kegiatan budaya. Ada budaya di sana bermacam-macam juga karena terdampaknya itu adalah karena 80% itu ada suku Banjar. Jadi
banyak kepada budaya agamis sifatnya. Iya. Jadi melahirkan anak misalnya itu mungkin dengan acara selamatan apa, dengan pembacaan apa, bisa dengan yang lain-lain. Mungkin bangun rumah, mau berangkat haji, dan sebagainya itu dengan melaksanakan kegiatan ritual yang adat. Jadi adat yang sifatnya adalah memberikan kegembiraan bersama Untuk harapan Bapak ke depan, kira-kira di Kecamatan Jenamas? Jadi harapan kita bahwa insya Allah dengan perhatian pemerintah saat sekarang ini keterisolasian itu sudah mulai berkurang, jalan mungkin akan segera tersambung, termasuk daerah Tabatan. Harapan kita nantinya 5 atau 10 tahun yang akan datang Jenamas itu sama seperti desa-desa yang lain, dan harapan kita juga perbankan bisa masuk di sana karena saat ini kan baru dimulai di desa di Kecamatan Karakuala. Mungkin harapan Pak Bupati juga bahwa bisa di semua kecamatan. Hasil perikanan kita juga perlu dibenahi lagi untuk pengolahannya. Nah, mungkin selanjutnya mungkin Pak Sekcam bisa menambahkan itu. Silakan, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat lingkungan alatai, salam sujud kali Malempang, adil katalinu bacormin kasurga. Sengat kajobata. Arus. Mungkin saya kalau dibilang menambahkan sih tidak deh, tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat kami Kecamatan Jenamas, Pak Ahmad Haitami SPMP, karena berhubung saya ini hobinya di bidang pemancingan, jadi mungkin dari rekan-rekan kita di Batu Selatan, jika suatu saat nanti ada berkunjung ke Kecamatan Jenamas, mungkin saya bisa menemani teman-teman yang hobi-hobi juga mancing seperti saya, dan insya Allah akan saya ajak ke tempat spot-spot yang mungkin yang lebih seru lah, lebih memancing. Mungkin itu aja. Beliau ini asli Jenamas. Jadi putra daerah Jenamas, kelahiran Jenamas, tahu persis di mana tempat spot-spot tadi. Jadi kalau cari ikan betok atau popuyu kata orang itu tanya beliau. Terus ikan haruan itu kan, wah beliau itu jadi beliau hafal betul. Ya, asal jangan ikan popuyu aja. Jangan ikan popuyu begitu aja. Iya. Terus Pak Sekcam, harapan Bapak tentunya bisa dibikin semacam tempat untuk memancing, seperti misalnya terapung lah. Ada nggak misalnya inovasi seperti itu, Pak? Kalau saya melihat kondisi alam di sana itu, Pak, mungkin bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kan mungkin harapan kita nanti akan dibikin kolam-kolam. Jadi kan bikin kolam-kolam. Jadi bagi-bagi orang yang hobi-hobi mancing itu kan mungkin bisa rekreasinya itu, wisatanya itu mancing. Dan mungkin juga seperti ada yang di kegiatan-kegiatan seperti yang ada dilaksanakan di Kabupaten Besar seperti kemarin, lomba menggalau. Kan kemarin ada dilaksanakan di Dinas Perikanan dalam rangka Hari Bayangkari. Kemarin tuh Kapolres mengadakan lomba menggalau. Nah, jadi karena kearifan di Jenamas itu juga karena hasilnya adalah salah satunya ikan, makanya mungkin kita bisa juga nanti harapan bisa membuat kalau orang bilang santo BJ-BJ ya. Nah, BJ nanti mungkin bisa dikembangkan nanti kalau sudah ada BJ-BJ tersedia yang kita sediakan, mungkin akan kita adakan nanti mungkin juga seperti ini lomba-lomba ya, mungkin lomba mancing, lomba menggalau, karena itu kalau nggak salah setiap kegiatan kita 17 Agustus itu kalau tidak salah di pariwisata juga ada kegiatan melomba menggalau. Jadi mungkin sebagian salah satu juga mendidik bagaimana kita cara menggalau yang baik. Mungkin itu, Pak. Harapan kita. Mantap, luar biasa Pak Sekcam, karena beliau adalah orang asli di sana. Dia tahu ya seluk-beluknya wilayah aja ya. Oke, makasih Pak Sekcam. Terima kasih atas kebersamaannya. Iya. Oke, Pak, kembali ke Pak Camat tentunya ya. Sebelumnya kami juga sampaikan bahwa saat ini Kecamatan Jenamas juga berbenah di dalam administrasi. Sekarang kami sudah menciptakan namanya sistem aplikasi penghasilan tetap. Jadi kami sudah menciptakan berbagai, jadi sistemnya bagaimana desa-desa itu kalau mengajukan penghasilannya, honornya, insentifnya itu tidak perlu lagi ketemu. Cukup dengan aplikasi dia mau upload, dia persyaratannya tercukupi dengan melalui internet yang ada. Kalau itu sesuai, kita setujui,
Dan tanda tangan saya sekarang tanda tangan elektronik, jadi tidak perlu lagi minta tanda tangan. Kalau sudah sesuai ini, tinggal kita dia sudah bawa bisa ke kabupaten. Tidak perlu ketemu pun kita bisa. Jadi waktu bisa dihemat. Terus kita juga mengembangkan dengan absen elektronik, jadi nggak perlu lagi manual, dan beberapa aplikasi sudah kita ciptakan di sana. Jadi penyusunan SOP dan sebagainya kita sudah, jadi kita benahi pelan-pelan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inovasi terbaru untuk ini. Dan permasalahan kita juga di sana ya sama dengan kabupaten lain tentang sampah kita yang masih juga yang belum teratasi. Jadi mungkin nanti kita apakah kita menggunakan sinergi rentil atau pendamping dulu untuk mengatasi sampah. Jadi sementara ini sampah kita itu belum terkelola dengan baik. Mungkin nanti mudah-mudahan yang akan datang persampahan ini juga kita perlu perbaiki. Iya. Oke Pak. Untuk mata pencariannya di sana apa Pak? Jadi mata pencarian kita tuh adalah yang paling besar itu adalah mereka nelayan. Jadi rata-rata petani. Jadi tapi petani kita di sana itu kan sedang kalau airnya dalam kan tidak bisa. Iya. Nah, jadi yang banyak itu ada yang bikin keramba, ada yang bikin secara otodidak mengambil ikan di sungai, atau dalam istilah lain itu adalah mereka tidak melakukan budidaya. Jadi mereka hanya mengandalkan keberadaan alam itu sendiri, dan itulah kehidupan mereka. Yang lainnya ya ada pedagang, ya sedikit ada pegawai dan sebagainya. Jadi dulu kita peternak, tidak juga peternak dinamakan karena kita sebagai pengusaha walet saja banyak di sana. Jadi hampir berapa ratus walet di sana itu banyak. Tapi sekarang kan dengan walet turun ini kan tidak bisa juga kita harapkan. Betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Camat dan Pak Sekcam atas kehadirannya di Mendadak Podcast ini, yang namanya juga Mendadak Podcast ya. Artinya serba cepat, serba tergesa-gesa. Sebenarnya 2 kali Pak Sekcam saya mau ketemu Pak Camat kemarin. Kemarin akibat clip on-nya ketinggalan. Akhirnya nggak jadi ya. Hari ini lagi lokasi yang berbeda ya. Jadi agak ya. Oke, makasih pemirsa Mendadak Podcast atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini, dan tentunya yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe di HN2R channel ya, karena kita bakal hadir berbagi informasi, berbagi edukasi ya kepada pemirsa yang menonton ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya atas nama Hendri Dunan mohon pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.